mendengarkan cerita firman Tuhan. Akan tetapi, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, nanti Tante yang akan memimpin doanya, adik-adik semuanya mengikuti Tante berdoa. Bisa adik-adik? Bisa, Tante. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari tunggu dulu. Sebelum kita lanjut dalam pembacaan cerita firman Tuhan, Tante mau bertanya, apakah adik-adik semuanya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap, Tante. Nah, maka kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Tante akan membacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik semua mendengarkan dengan baik ya? Bisa? Bisa, Tante. Oke. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini berbicara tentang anak-anak Tuhan yang harus memberikan damai kepada semua orang. Nah, adik-adik, Tante akan menceritakan tentang 3 orang anak yang saling mengenal dan mereka saling berteman. Nah, adik-adik, anak yang pertama, ia bernama Horas. Siapa namanya tadi? Horas, Tante. Iya, Horas. Pada suatu hari, si Horas sedang berada di depan rumahnya, asik bermain mobil-mobilan. Pada saat dia asik bermain mobil-mobilan, tiba-tiba kawannya si Bonar lewat di depan rumahnya. Di saat si Bonar lewat, si Horas memperhatikan si Bonar sedang menaiki sepeda menuju sebuah kedai untuk membeli sesuatu. Nah, melihat si Bonar
pada saat itu sepedanya si Bonar sangat bagus. Untuk itu si Horas berniat untuk meminjamnya. Si Horas segera berlari. Dia menuju kedai itu. Tetapi adik-adik, pada saat si Horas sampai di kedai itu, ternyata si Bonar sudah masuk ke dalam kedai dan ia meninggalkan sepedanya di depan kedai tersebut. Nah, tanpa berpikir panjang, si Horas segera mengambil sepeda si Bonar dan memakainya. Ia memakainya dengan sangat asik. Ia mendayungnya dengan sangat semangat. Nah, pada saat itu, setelah selesai membeli sesuatu, si Bonar keluar dari kedai itu. Dan ia heran. Ternyata sepedanya tidak lagi ada di depan kedai itu. Sudah hilang. Ia mencoba mencari di mana sepedanya. Setelah ia berusaha mencari, lalu ia melihat ternyata si Horas memakai sepedanya tanpa meminta izin kepadanya. Melihat hal itu, si Bonar menjadi marah. Ia mendatangi si Horas lalu berkata kepadanya, "Horas, kenapa kamu pakai sepedamu tanpa izin?" Lalu dengan cepat si Horas menjawab si Bonar, katanya seperti ini, "Tadi aku udah minta izin, tapi kamu gak mendengar." Kata si Horas seperti itu kepada si Bonar. Nah, mendengar hal itu, si Bonar menjadi marah karena dia memang tidak ada mendengar si Horas meminta izin untuk memakai sepedanya. Lalu di situ mereka bertengkar. Di saat mereka bertengkar, lalu datanglah teman mereka satu lagi yang bernama si Domu. Si Domu datang dan menghampiri mereka, lalu bertanya kepada mereka, "Ada apa? Kenapa kalian bertengkar?" Lalu si Bonar menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal itu, si Domu menasehati si Horas dan berusaha mendamaikan mereka berdua. Nah, adik-adik, setelah si Domu mendamaikan mereka, akhirnya si Horas meminta maaf kepada si Bonar. Dan mereka akhirnya kembali berteman dengan baik. Nah, adik-adik, begitu ceritanya. Jadi adik-adik semua pernah tidak bertengkar atau bermusuhan dengan temannya? Pernah tidak? Pernah, Tante. Pernah. Contohnya apa? Karena apa bermusuhan atau bertengkar? Coba kasih tahu Tante. Dicuri teman buku-buku, Tante. Wah, dicuri teman. Terus lalu kalian bertengkar? Iya, Tante, kami bertengkar, Tante. Oh, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak boleh saling bertengkar. Kita semua harus bisa memberikan damai kepada semua orang. Dan kita harus menjadi anak yang taat kepada orang tua, tidak suka bertengkar, sopan, berteman kepada semua orang. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus memberikan damai kepada semua orang. Seperti cerita firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa anak-anak Tuhan harus memberikan damai kepada semua orang. Jadi adik-adik, setelah mendengar cerita ini, mau tidak berjanji kepada Tuhan Yesus untuk selalu memberikan damai kepada semua orang?
Selamat hari Minggu.